Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Apa kabar semua? Pasti baik-baik saja ya. Tetap menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Untuk materi hari ini kita belajar bareng tentang filosofi dan asas pemungutan pajak. Nah, nanti kita bahas bersama secara luas ya dalam materi ini. Nah, di dalam literatur ilmu negara keuangan ya dibagi beberapa. Yang pertama adanya teori asuransi. Nah, teori asuransi itu pajak diasumsikan sebagai premi negara. Nah, sebagai perusahaan asuransi masyarakat, di mana masyarakat itu sebagai klien asuransi. Kemudian yang kedua, nah ini ada bagian dulu ya, saya jelaskan tentang bagian dulu. Negara memberikan perlindungan jiwa, ya, negara melindungi jiwa dan harta perseorangan, di mana di situ adanya masyarakat, adanya negara. Di situ saling berkesinambungan di situ. Nah, kemudian berkesinambungannya melalui apa? Melalui pajak. Pajak itu dari mana sih? Pajak itu dari masyarakat, disetor ke negara, kemudian dikembalikan untuk masyarakat kembali. Nah, untuk teori yang kedua yaitu adanya teori kepentingan. Ya. Semakin banyak mengenyam ataupun menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, nah semakin besar pula pajaknya. Kenapa sih orang kok dipaksa membayar pajak? Karena untuk siapa? Ya untuk kembali ke masyarakat lagi. Nah, bagaimana jika orang miskin dan pengangguran? Bagaimana cara membayar pajaknya? Pajak itu kan macam-macam ya. Untuk pajak penghasilan, ya kita mengukur sesuai penghasilan kita. Di situ kan untuk pajak penghasilan nanti ada PPKP-nya, ada aturannya juga. Ya, untuk pajak PPB dan lain-lain itu ada aturannya masing-masing. Nah, di sini untuk seperti pengangguran, ketika dia tidak mendapatkan penghasilan, tetapi dia mempunyai NPWP, dia wajib lapor. Akan tetapi nanti laporannya nihil. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu tentang teori kewajiban pajak secara mutlak. Nah, di mana di situ menitikberatkan pada negara. Kita harus membayar pajak, ya patuh terhadap pajak. Seorang individu tanpa negara tidak mungkin bisa bebas berusaha dalam bernegara. Intinya gitu. Kita hidup di negara kita, di Indonesia, kita harus taat kepada pajak. Nah, bagaimana negara kita bisa sukses kalau kita tidak taat membayar pajak? Seperti itu. Yang keempat yaitu tentang teori gaya pikul. Nah, dasar keadilan pemungutan pajak itu sendiri, pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Nah, seperti Anda bekerja, Anda menyetorkan pajak kepada negara, uangnya untuk apa sih? Negara untuk apa sih? Nah, contohnya seperti untuk pembangunan jalan, ya, jalan yang rusak diperbaiki, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan kembali ke masyarakat. Pajak sama pada setiap orang di mana didasarkan pada gaya pikul seseorang sendiri-sendiri. Jadi penghasilan orang itu tidak sama. Ketika seseorang itu penghasilannya tinggi, pasti setornya pajak juga semakin tinggi. Ketika penghasilannya di bawah PTKP, laporannya pajak yaitu nihil, seperti itu. Yang kelima yaitu tentang teori gaya biru. Teori ini sangat fleksibel sekali ya teman-teman, ya, sehingga banyak dipakai oleh negara liberal maupun sosialis, ya. Tidak mempersoalkan pada asal mula negara memungut pajak, tetapi pada efeknya saja, ya. Dapat disamakan seperti pompa. Ketika kita memompanya semakin banyak, ya hasilnya kita semakin tinggi, maka kita stop pajaknya juga semakin tinggi, seperti itu. Oke. Nah, asas pemungutan pajak. Asas itu apa sih? Ya, yang disebut asas yaitu sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai dasarnya itu apa? Atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan, yang dinamakan asas seperti itu. Dasarnya kita membayar pajak itu apa sih? Ya, karena masyarakat, ya, seseorang punya penghasilan, jadi kita harus membayar pajak karena kita di suatu negara
kita harus taat untuk membayar pajak sesuai dengan aturan di negara kita. Seperti itu. Nah, menurut BGD Langen, ya, ada 7 asas. Dan 7 asas pokok di dalam pemungutan pajak. Yang pertama, asas kesamaan, ya, tidak ada diskriminasi pajak. Semua orang dipukul rata. Yang pengangguran, yang berpenghasilan harus membayar pajak, katakanlah minimal 1 bulan 1 juta. Itu tidak adil, ya, karena penghasilannya orang tidak sama. Jadi di situ kita membayar pajak sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Kemudian selanjutnya yaitu asas daya pikul, pendapatan tinggi, kemudian pajaknya juga tinggi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Ketika kita penghasilannya semakin tinggi, kita penyetoran pajaknya juga semakin tinggi, ya, kontribusinya ke negara juga semakin tinggi. Seperti itu. Yang ketiga adanya asas keuntungan istimewa, ya. Istimewanya di mana? Ketika kita mempunyai penghasilan tinggi, kita stop pajaknya tinggi, ya, berarti kita ikut memakmurkan masyarakat. Karena apa? Uang yang ada di negara nantinya juga kembali ke masyarakat. Istilah kata lainnya, kita membantu sesama. Seperti itu. Nah, asas manfaat, pemungutan disarankan, disasarkan pada efek manfaat yang diterima masyarakat yang diberikan oleh negara. Nah, pajak itu dipungut. Manfaatnya apa? Agar masyarakat sejahtera, rakyatnya sejahtera. Dari jalannya terus, kemudian ketika terjadi sesuatu di negara kita, bisa memberikan bantuan kepada rakyat yang ada di bawahnya. Kemudian yang kelima, adanya asas kesejahteraan. Tujuannya, memungut pajak adalah untuk kesejahteraan dari rakyat disetor kepada negara kembali ke rakyat. Yang keenam, adanya asas keringanan beban. Ditekan agar pajak yang dibayar oleh masyarakat, ya, itu tidak memberatkan. Jadi di sisi lain, masyarakat itu tidak merasa keberatan untuk menyetorkan pajak. Tidak mungkin penghasilannya rendah disuruh setor pajaknya tinggi, itu hal yang tidak mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu adanya asas keseimbangan. Di dalam pemungutan pajak tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian, karena di dalam penyetoran pajak, pembayar pajak, semua sudah diatur oleh undang-undang yang ada di negara kita. Jadi sah-sah saja. Nah, menurut Adolf, ya, itu ada beberapa asas juga, ya, ada asas politik finansial, ya, keuangan yang dianggap secara politik, ya, pajak harus cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara. Itu bisa dikatakan asas politik finansial, ya, keuangan secara politik. Kemudian yang kedua yaitu adanya asas ekonomi. Pemungutan pajak dikenakan pada atau pengeluaran, ya. Jadi pemungutan pajak itu disesuaikan dengan pendapatan kita dan kita itu mengeluarkannya berapa. Nah, ada asas keadilan. Nah, di sini pajak tidak boleh diskriminatif. Adil. Seperti yang tadi saya katakan, pendapatannya berapa sesuai dengan aturan, kita setornya juga pastinya banyak kalau pendapatannya banyak. Asas administrasi, pemungutan pajak harus pasti, ya. Oh iya, ini setor pajak, bulan depan tidak setor pajak. Nah, tapi bulan depan penghasilannya lebih tinggi, tidak seperti itu. Semua ada administrasinya. Kemudian asas hukum, adanya ketentuan, peraturan perpajakan. Jadi semua itu sudah diatur oleh undang-undang di negara kita. Jadi sah-sah saja untuk membayar pajak itu sudah ada aturannya semua. Nah, untuk slide yang terakhir ini, ya, fungsi pemungutan pajak, fungsinya untuk apa sih? Kenapa pajak harus dipungut? Kenapa kita harus membayar pajak? Nah, fungsinya untuk apa? Kalau saya nggak membayar pajak, kan uangnya bisa untuk pribadi keluarga saya, untuk kemakmuran keluarga saya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Fungsinya untuk yang pertama, yaitu sebagai budget atau anggaran, untuk anggaran pemerintah. Kalau kita tidak rajin menyetorkan pajak atau membayar pajak, terus pemerintah kita mau jadi apa? Negara kita mau jadi apa? Ya, pengusaha semakin kaya, pemerintahan semakin terpuruk. Nanti jadinya seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua, ya, fungsi regulated atau mengatur. Kenapa sih pajak harus diatur?
Kalau tidak diatur, orang setor semuanya sendiri. Sebenarnya orang membayar pajak itu kan enggak ya. Sayang banget sih uangnya dikeluarkan untuk bayar pajak. Nah, tapi gimana lagi? Semua sudah ada aturannya. Nah, di sini sebagai negara itu sebagai pengatur, pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Ketika pemerintah punya tujuan ya untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun jalan di kota semakin baik, untuk penghijauan kota, semua butuh anggaran. Nah, itu akhirnya diatur untuk penyetoran pajaknya itu semua diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara. Seperti itu teman-teman, nanti jika ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti kita bisa tanya jawab ya di di grup kita masing-masing ya. Begitu teman-teman. Oke, selamat siang, tetap jaga kesehatan.